Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang efektivitas pembelajaran daring terhadap partisipasi dan hasil belajar sejarah masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini kami lakukan selama satu semester pada semester genap kemarin pada mapel sejarah Indonesia ini. Nah, pada penelitian ini kami ini dilatar belakangi pertama yaitu ada pandemi COVID-19. Patut kita ketahui pada pandemi COVID-19 itu terjadi sebuah transformasi. Ya, transformasi itu apa? Transformasi itu adalah perubahan kepada pola kebiasaan. Pola kebiasaan yang tujuannya yaitu untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Apa saja transformasinya itu? Yaitu transformasinya antara lain yaitu penggunaan alat digital, kemudian menjaga jarak, bekerja dari rumah, dan ini berpengaruh pada dunia pembelajaran. Salah satunya yaitu menerapkan pembelajaran daring. Kemudian ada kendala kami di Mansumenep, ya. Kendala kami yaitu ada kendala ini. Pertama yaitu siswa kami ini adalah siswa yang sangat kompleks. Jadi bermacam-macam dari lingkungannya. Siswa kami itu ada yang ditinggal di daratan, ada yang di daerah kepulauan. Nah, yang di kepulauan ini sinyalnya itu sangat susah akses masuk sinyalnya itu. Nah, jaringannya ini menjadi kendala kami dalam melaksanakan PJJ. Nah, maka dari itu pembelajaran daring ini kami lakukan dengan kombinasi berbagai aplikasi. Pertama ada aplikasi utama yaitu aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini kami gunakan sebagai utama karena ini bandwidthnya sangat kecil sekali. Karena sangat kecil bisa terakses ke pulau. Nah, kemudian ada aplikasi pendukung lain seperti Google Classroom, Zoom Meeting, e-learning, Madrasah 2.0 yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Dirjen Pendis. Nah, ini aplikasi pendukungnya. Kemudian itu ada aplikasi pengadministrasian hasil belajar. Ada namanya RDM, Rapor Digital Madrasah, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari sinilah kami menemukan sebuah permasalahan yang kami teliti. Nah, bagaimana sih tingkat efektivitas pembelajaran daring selama satu semester ketika masa pandemi COVID-19? Bagaimana tingkat partisipasinya? Kemudian hasil belajarnya? Kemudian dari 3 variabel itu kami kembangkan bagaimana hubungan dan pengaruh tingkat efektivitas dan partisipasi. Kemudian hubungan dan pengaruh efektivitas terhadap hasil belajar. Kemudian hubungan dan pengaruh tingkat partisipasi terhadap hasil belajar secara. Pada penelitian ini, penelitian ini sifatnya kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini dengan metode survei ada 2 responden yaitu 8 guru sejarah yang mengalami yang menjadi pemeran penting dalam kegiatan pembelajaran sejarah, dan juga 304 siswa secara random. 304 siswa ini kami dapatkan berdasarkan perhitungan rumus Lovin dari populasi 1255 dari berbagai jurusan itu secara random. Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan instrumen angket dan tes. Angket digunakan ini sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat partisipasi belajar daring. Kemudian tes digunakan alat ukur hasil belajar. Kemudian teknik analisis mengukur tingkat efektivitas partisipasi dan hasil kami lakukan secara deskriptif. Kemudian untuk mengukur hubungan dan pengaruh, lalu hubungan ini lebih ke korelasi persen. Kemudian pengaruh ini kami menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 16.0. Sebelum kami melakukan penelitian,
kami melakukan namanya uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas itu agar instrumen itu dapat terukur, kemudian reliabilitas itu agar dapat dipercaya, dapat dipercaya itu. Keajekannya itu dapat dipercaya. Artinya jika dicoba instrumennya itu hasilnya sama. Jadi itu. Nah, alhamdulillah instrumen yang saya kembangkan ini mengalami valid dalam kategori valid dan reliable. Artinya ini valid dan reliable. Nah, kemudian partisipasi juga mengalami juga valid dan reliable. Kemudian angket efektivitas valid dan reliable. Jadi ini itu adalah validitas dan reliabilitas instrumen agar data yang kami kumpulkan itu valid dan reliable. Nah, sekarang kita hasil penelitiannya bagaimana tingkat efektivitas pembelajaran daring. Nah, penelitian ini menghasilkan cukup efektif. Hal ini dapat disimpulkan dengan hasil rata-rata 72% dari keseluruhan komponen yang dinilai. Efektivitas itu memiliki beberapa komponen yang dinilai, antara lain kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, waktu, ketercapaian ketuntasan, kemampuan guru mengelola pembelajaran. Nah, dari keseluruhan ini kami jumlah rata-ratanya, hasilnya ketemu dalam rentangan 51 sampai 75%, artinya cukup. Nah, 51 sampai 75% ini cukup tapi kurang tinggi. Jadi itu kriteria pengukuran ini tingkat efektivitas pembelajaran daring. Kami mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalina pada tahun 2019. Penelitiannya Rosalina ini mengukur bagaimana keefektivitasan pembelajaran di Provinsi DKI Jakarta, seluruh Jakarta itu. Nah, ini kami menjadikan acuan untuk skalanya. Kemudian tingkat partisipasi pembelajaran daring. Hasil penelitian tingkat partisipasi ini kategorinya sedang. Nah, kategori sedang ini karena menghasilkan 61,4% dari rata-rata keseluruhan setiap komponen. Komponennya antara lain keaktifan siswa, kepatuhan siswa, kehadiran siswa. Nah, tingkat partisipasi ini kami dasarkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang partisipasi. Nah, penelitiannya ini Opianesti ini mengutip Hanif. Nah, kategorinya gimana? Kalau partisipasi rendah, itu jika kurang dari 40% siswa yang terlibat, ada keterlibatannya. Kalau 40% sampai 70%, itu sedang kategorinya. Kalau tinggi, itu lebih dari 70%. Penelitian kami menghasilkan 61,4%. Nah, 1,4% berarti kategori sedang. Jadi itu. Kemudian hasil belajar sejarah selama pembelajaran daring. Penilaian hasil belajar kami memiliki acuan kriteria ketuntasan minimum KKM, yaitu 75. Kalau kurang dari 75 itu berarti ya sudah tidak lulus. Kalau di Maju Menep itu merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan seluruh madrasah di Indonesia, seluruh madrasah, tanda kutip seluruh madrasah. Nah, kategorisasinya kalau sangat baik ini sudah dikembangkan. Kalau nilainya 93 sampai 100 itu sangat baik. Kalau 83 sampai 92 itu baik. Kalau 75 sampai 82 itu cukup. Kalau kurang itu 0 sampai 74. Itu adalah hasil belajar kalau menurut acuan KKM. Nah, ini hasilnya kalau di selama 1 semester ini setiap jurusan paling tinggi itu jurusan MIPA dengan 80 dengan rata-rata 82. Kemudian disusul agama dengan rata-rata 79, disusul bahasa dan IPS rata-rata 78. Jadi itu adalah hasil belajar sejarah selama pembelajaran daring. Lalu hubungan dan pengaruh efektivitas pembelajaran daring terhadap partisipasi. Nah, pengaruh hubungannya setelah kami lakukan uji korelasi
hasilnya adalah 0,096. Hasil 0,096 ini kategori sangat rendah kategorinya. Jadi hubungan efektivitas pembelajaran daring dengan partisipasi ini kategorinya rendah hubungannya. Tetapi, nah, untuk pengaruhnya itu kategorinya sangat sedikit sekali. 0,009% hasilnya ini. Nah, 0,9% ini kami dapatkan di R-square regresinya, outputnya ini. Jadi kalau 0,9% itu berarti pengaruhnya efektivitas terhadap partisipasi. 9,1% itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Jadi ada variabel-variabel lain sebetulnya yang lebih mempengaruhi partisipasi belajar. Itu. Kemudian pengaruh efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar. Kemudian efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil ini kami sebesar 0,024. Masih kategori sangat rendah. Artinya tapi bernilai negatif. Kalau bernilai negatif berarti efektivitas pembelajarannya daring terhadap hasil belajar sejarah ini memiliki berarti ada dampak yang sangat buruk terhadap hasil belajar. Memungkinkan hasil belajarnya itu masih kurang, kemudian efektivitasnya juga kurang juga. Ini termasuk persinggungan ini. Nah, kalau makanya hasilnya negatif, persinggungan. Kalau misalnya efektivitas pembelajaran daringnya itu bagus, kalau dalam kategorinya itu tinggi, ya, itu memungkinkan hasil belajarnya itu bisa kuat. Tetapi dampaknya, hubungannya ini sangat rendah ini. Tidak memiliki pengaruh. Pengaruhnya sangat kecil sekali tapi pengaruhnya sangat kecil. Kalau pengaruhnya sangat kecil, memungkinkan untuk memperbaiki hasil belajar, tidak ke efektivitas, tetapi yang lain, faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan. Jadi itu. Nah, dampaknya hanya kecil 0,1% dari 99,9%. Sangat kecil sekali. Kemudian hubungan dan pengaruh partisipasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, hubungannya ini kategori rendah tapi bernilai positif. 0,009, kemudian dampak pengaruhnya itu kecil sekali. Bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali, 0%. Nah, tidak memiliki pengaruh sama sekali partisipasi terhadap hasil belajar. Justru faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi terhadap hasil belajar itu. Bisa juga kalau faktor-faktor lain, kalau di faktor, bisa juga faktor keluarga, bisa juga faktor lingkungannya, bisa juga faktor sekolahnya, bisa juga metodenya, bisa kurikulumnya, bisa juga intelektualnya. Ya, jadi itu pola pikirnya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita kita pelajari, kemampuan yang lebih besar itu adalah terletak pada kemampuan diri siswa. Itu kalau menurut Clark, ya, dalam bukunya Nana Sujana, itu 70% itu terletak pada kemampuan siswa, sementara 30% itu terletak pada lingkungan. Jadi itu mungkin ada beberapa faktor-faktor lain yang perlu diteliti. Kesimpulannya apa? Kalau tingkat efektivitas berarti cukup efektif, partisipasi kategori sedang, kemudian hasil belajar ini kategori cukup, kemudian tingkat efektivitas ini sangat efektivitas dengan partisipasi itu kategorinya sangat rendah, tapi nilainya positif, dan itu pengaruhnya sangat kecil sekali. Efektivitas terhadap hasil belajar itu memiliki hubungan sangat rendah, hasilnya negatif, tapi pengaruhnya kecil sekali terhadap hasil belajar. Kemudian partisipasi dengan hasil itu pengaruhnya sangat kecil juga. Sarannya, kalau meningkatkan tingkat partisipasi,
itu tidak hanya pada efektivitas pembelajaran, tapi apa? Bisa, tetapi peningkatan partisipasi dan hasil belajar sejarah itu dapat dilakukan secara kolaborasi. Jadi faktor guru, jadi ada faktor guru. Jadi ada faktor keterlibatan guru dalam melakukan sebuah peningkatan terhadap partisipasi dan hasil belajar. Misalnya kalau guru mapel sejarah ini itu harus kolaborasi dengan guru, misalnya wali kelasnya, bagaimana kondisi siswa ini. Jadi kondisi siswa itu menentukan bagaimana dorongannya siswa itu terhadap pembelajaran, motivasi pembelajaran. Terus kemudian bisa juga kolaborasi dengan guru bimbingan konseling, kemudian ke orang tua terkait si anak ini. Oh, ternyata si anak ini ternyata terdapat masalah keluarga. Jadi ini kita faktor-faktor yang lebih bisa mempengaruhi hasil belajar dan partisipasi belajar itu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau bagi peneliti selanjutnya, itu dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan hasil belajar itu dengan variabel dan ukuran sampel yang berbeda. Karakteristiknya berbeda agar hasilnya variatif. Jadi untuk meneliti partisipasi dan hasil belajar itu jangan ke efektivitas, tetapi bisa juga keterlibatan guru atau motivasi guru memberikan motivasi terhadap siswa. Ini kan mempengaruhi tingkat partisipasi dan hasil belajar. Bisa juga metodenya, bisa juga sistemnya, bisa juga pendekatannya. Jadi itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan hasil belajar yang dapat kita teliti agar bisa mendapatkan hasil yang bervariatif. Jadi itu saran saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu dari penelitian kami. Semoga bermanfaat.